Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah dengar cerita orang yang gak mau bayar utang, tapi barangnya masih banyak dan menumpuk? Mungkin kita berpikir bahwa barangnya ini bisa disita. Tunggu dulu. Nah, kalau kamu penasaran bagaimana aturan mainnya, tonton video ini sampai habis. Jangan cuma paham teori, tapi kita juga harus tahu bagaimana cara kerjanya. Oke, jadi begini. Dalam hukum di Indonesia, kita tidak bisa sembarangan main ambil atau menyita barang orang lain, meskipun dia punya hutang. Kenapa? Karena negara kita ini adalah negara hukum dan ada aturan yang harus dipatuhi. Mari kita bongkar biar nggak salah langkah. Oke, jadi yang pertama yang harus kita ketahui adalah Indonesia adalah negara hukum, Rechtsstaat. Semua tindakan hukum soal hutang piutang itu diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang disebut dengan KUH Perdata. Nah, di situ utang dianggap sebagai sebuah perikatan. Artinya ada hak dan kewajiban antara dua pihak. Siapa itu? Yaitu si pemberi utang atau yang disebut dengan kreditur dan si peminjam yang disebut debitur. Tapi ingat, kalau suatu saat si debitur nggak mau bayar utang, maka si kreditur tidak bisa langsung nyelonong mengambil barang si debitur yang punya hutang. Sebab ada aturannya, yaitu melalui jalur hukum. Nah, bagaimana penyelesaian melalui jalur hukum tersebut? Kalau si pengutang ngotot alias ngeyel, nggak mau bayar hutang, maka langkah pertama yang harus kita ambil adalah mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Prosesnya kira-kira begini. Ajukan gugatan tersebut. Gugat dia atas dasar wan prestasi atau cedera janji, yaitu nggak memenuhi kewajibannya. Jika pengadilan memutuskan si debitur salah dan harus membayar, wajib membayar, tapi dia tetap nggak mau bayar, maka minta eksekusi dari pengadilan. Eksekusi barang. Nah, disinilah barang si debitur bisa disita. Tapi ingat, ini dilakukan oleh pengadilan, bukan oleh orang yang meminjamkan atau si kreditur. Jadi jangan coba-coba kita menyita barang orang lain tanpa putusan pengadilan. Nah, selanjutnya, apa saja barang yang bisa disita tersebut? Nah, hal ini pun diatur juga di dalam undang-undang. Hukum kita juga mengatur soal ini. Barang yang bisa disita itu sifatnya bukan kebutuhan pokok. Misalnya kendaraan, properti, tanah, atau barang mewah lainnya. Barang yang digunakan untuk kebutuhan dasar, kebutuhan pokok seperti pakaian atau alat kerja itu tidak bisa kita sita. Hal ini diatur dalam pasal 197 HIR. Semuanya diatur oleh negara kita. Nah, kita juga nggak bisa menyita barang orang tanpa putusan pengadilan. Kalau kita masih nekat ngotot mau menyita barang orang tanpa putusan pengadilan, itu justru bisa menjadi bumerang bagi kita sendiri.
Kita bisa kena pasal pidana soal perampasan atau pemerasan. Nah, jadi biar aman dan legal, ikuti saja prosedur yang sudah ada. Sebab negara kita adalah negara hukum, Rechtsstaat. Oke? Jadi paham kan sekarang kenapa menyita barang orang itu tidak bisa sembarangan. Semua ada aturan mainnya, ada jalurnya, dan itu harus lewat pengadilan. Oke? Kalau kamu punya pengalaman soal hutang piutang, coba tulis di kolom komentar. Siapa tahu kasus kamu bisa jadi bahan diskusi pada video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe supaya kita semua tidak ketinggalan info hukum yang relevan dan santai kayak gini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.